Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Berjumpa kembali dalam Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Ya, dengan Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Dan Sekar Sari di Voice of Indonesia RRI di Jakarta. Sam, Wah. apa kabar? Baik Sekar. Sehat-sehat Gimana ya? kabarnya? Hah? Sehat-sehat ya Sam ya? Amin, amin, amin. Ya, Di sini nih di Jakarta soalnya udah mulai ya kan, kalau katanya dulu ketika kita masih SD kalau mau tahu kapan musim hujan kan yang belakangnya tuh belakangnya tuh bulannya ada berbernya ya. Sudah mulai Ya. masuk September, bener sih emang udah mulai hujan akhirnya setelah cukup lama nggak ada hujan, panas gitu ya kayak di Hong Kong, akhirnya sudah mulai hujan. Nggak setiap hari tapi adalah beberapa minggu sekali udah mulai turun hujan. Tapi yang penting masih September ceria. Ya. September ceria. Ya. Musim hujan, ya ngegeledeknya gede-gede. Iya, bahagia sih di sini, apalagi kalau RRI kan ya masih bulan ulang tahunnya RRI ya, jadi selalu penuh agenda-agenda dan keceriaan. Mantap, mantap, mantap. Selamat ulang tahun RRI ya, sekali lagi ya. Terima kasih. Di Hong Kong gimana kabarnya? Hong Kong hari ini ada apa macam-macam nih ya nggak? Ini mau menjelang National Day People's Republic of China ya, hari kemerdekaan RRC ya, Oktober tanggal 1. 1 Oktober. Dan hari ini ada ini nih, Run for Fun. Wah. For fun, jadi lari untuk kesehatan atau untuk senang-senang. Run for fun. Jadi yang paling penting tuh fun, kemudian juga sehat gitu ya. Betul, ya itu harus members wear Chinese costume atau Wah. kostum yang elemennya bersemangat atau bervariasi National Day ya, to celebrate the occasion by running ya. Participant completing the run will receive a medal. Wih, ini seru banget nggak sih kalau misalkan lari tapi pakai ada elemen-elemen tradisionalnya. Ini nggak kebayang seperti apa. Celana pendek juga boleh. Oh, celana pendek juga boleh ya. Kebayang kalau di sini lari terus suruh pakai kain atau suruh pakai suntiang gitu dari Kebayang. Padang gitu kan ya. Bawa-bawa gitu ya. Aduh, itu kayaknya nggak mungkin ya. Tapi di sana mungkin larinya ya mungkin pakai bendera gitu kali ya, elemen-elemen Betul. dari Pasti ceria, Tiongkok merah, gitu ya. merah-merah ya. Merah-merah itu juga cukup ya. Nggak usah pakai dari pakaian dari adat atau dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu gitu, enggak ya. Enggak sampai complicated gitu. Oke, dan di episode kali ini juga kita punya narasumber yang seru. Siapa Betul. akan kita hadirkan setelah lagu berikut ini? Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, yang masih penasaran kira-kira kalau di sana lari pakai elemen apa? Boleh juga nanti ya di-share juga kali ya, atau kita bisa kepoin di sosial medianya keseruan yang ada Betul. di hari ini. Tapi kita mau move on dulu, kita mau ngobrol-ngobrol ya Sam ya sama narasumber yang ada di Hong Kong. Iya, ini seorang yang terkenal di Hong Kong. Ya. Nggak kalau sebut namanya pasti orang-orang udah pada tahu deh pokoknya deh ya. Wih, karena betul-betul Nanti saya mau famous kenalin. ya. Saking kenalnya ya. Nanti saya kenalin sama Sekar ya. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sam, Mbak Sekar. Salam kenal, ini dengan Mbak Sringatin ya? Iya benar, saya sering dari Hong Kong. Oh, panggilannya Sring ya?
Iya. Oke. Mbak Sring ini udah berapa lama di Hong Kong nih, Mbak Sring? Wah, ini saya bisa dibilang kayak neneknya Hong Kong ya, karena sudah lebih dari 10 tahun ya, termasuk orang tua ini. Nggak kelihatan kayak nenek-nenek ya, Sam ya? Ya, Lebih dari 10 tahun ya, kayaknya. lebih dari 10 tahun ini. Benar sekali Pak Sam. Iya, oke. Tapi nenek yang nggak kelihatan nenek-nenek sih, 10 tahun. Jadi di sana kegiatannya? Banyak sekali sih kalau ngomongin kegiatan ya, mulai dari kegiatan hari mingguan, terus kegiatan yang itu kegiatan kita sebagai pekerja migran yang ikut notabene ikut majikan ya, karena mayoritas di sini adalah pekerja migran dan saya sendiri juga sekaligus menjadi anggota salah satu serikat buruh migran di Hong Kong. Jadi ya macam-macam kegiatannya Mbak. Oh, anggota serikat buruh migran berarti ini ya memperjuangkan hak-hak, kemudian juga memperjuangkan berbagai isu-isu yang ada di sana ya, yang terkait dengan isu-isu pekerja migran Indonesia gitu ya. Iya benar sekali. Ini kita sangat bangga nih ya nggak, istilahnya bisa mengundang ya nggak Mbak Sring ya, Sringatin ya ke studio kita pagi hari ini ya nggak, karena biasanya tuh beliau sangat sibuk. Wih. Ya. Sebetulnya isu-isu apa sih Mbak yang masih menjadi concern? Ya, kalau kita ngomongin pekerja migran, isunya kan selalu banyak yang negatif ya. Itu pasti karena memang persoalan utamanya memang masih belum diselesaikan. Kalau banyak orang mengatakan persoalannya akarnya itu ada di Indonesia dan itu sampai sekarang belum diselesaikan, Pak Sam ya. Pak Sam sendiri juga mungkin sudah familiar ya. Tapi saat ini memang yang menjadi concern teman-teman pekerja migran itu terkait dengan masalah gaji ya, Pak ya. Betul. Masalah gaji itu memang menjadi masalah utama karena itu menyangkut masalah kehidupan dan keluarga migran itu sendiri. Tapi sekarang dibandingin dulu bagaimana ya keadaannya, situasinya ya. Kalau kita ngomongin keadaan terkait dengan PMI pekerja migran Pak ya. Yeah. Kalau dulu pekerja migran kan bisa dikatakan perkembangannya mungkin agak lumayan pelan karena kan ini kan juga perkembangan teknologi ya. Kalau dulu kan belum ada smartphone Pak. tuh. Makanya sekarang kalau smartphone itulah yang menyebabkan Hong Kong menjadi sangat tenar sekali karena mayoritas pekerja migran itu punya smartphone. Nah ini kalau kita bilang bahwa Hong Kong menjadi sangat ramai karena memang kemajuan teknologi yang luar biasa di sini, kemudian juga hak atas informasinya juga didapatkan lebih cepat. Jadi kalau dulu mungkin orang masih tergantung dengan berita koran yang itu harus didapatkan setiap hari minggunya. Nah kalau sekarang nggak, hampir setiap menit mereka bisa mengakses berita. Yang itu bisa membuat semuanya jadi rame. Jadi saya bisa katakan kalau dulu berita itu agak lambat, tapi sekarang ya jangan macam-macam membuat berita gitu. Itu ya begitulah. Tapi secara situasi keadaan mungkin pekerja migran sekarang lebih berani Pak dibanding dengan yang dulu. Kenapa lebih berani? Mungkin mereka masih anak muda. Kalau saya bilang generasi Z ya, yang mereka memang cenderung lebih gampang sekali menolak apapun yang dianggapnya tidak sesuai. Jadi mereka lebih berani. Tuh. Kalau yang dulu enggak Pak, nekat bekerja, manut. Iya benar. Kalau sekarang enggak. Ya. Mungkin itu perbedaannya. Oke. Sekarang Gen Z apa Gen O? Kolonial kayaknya ya, enggak lah. Milenial ya. Milenial. Jadi memang sudah kecenderungannya dari milenial ataupun juga Gen Z ya, Mbak ya. Jadi banyak cukup speak up terhadap hal-hal yang dirasa memang kurang berkenan. Tapi sebetulnya ya kan enak-enak aja ya, misalkan bisa bekerja gitu ya, kemudian melakukan hobi yang enak-enak gitu ya, misalkan silat atau apa, tapi Mbak Sring ini tuh justru memilih untuk berjuang atas isu-isu yang dihadapi oleh sesama pekerja migran gitu. Ada apa sih yang melatar belakangnya atau kenapa? Ya yang pertama kalau dibilang sih sebenarnya macam-macam ya, kegiatan di organisasi kan nggak harus ngurusi migran juga sebenarnya. Tapi karena memang kalau saya sendiri karena berangkat dari kakak saya yang juga pekerja migran dan saya melihat bahwa kakak saya kurang edukasi sehingga menurut saya itu informasi itu menjadi sangat penting yang harus didapatkan oleh teman-teman perempuan khususnya. Mengapa itu saya juga melihat bahwa tidak enak loh saat hak kita diambil orang gitu kan. Terus kita sendiri juga saya sendiri juga tidak merasa nyaman saat melihat itu dan saya sering kasihan kalau melihat perempuan-perempuan yang
dengan ketidaktahuan mereka, kemudian mereka sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang itu akhirnya membuat kesedihan buat dia dan anggota keluarganya. Nah, ini yang membuat saya akhirnya memilih, ya sudah, saya akan memilih untuk bagaimana saya bisa memaksimalkan waktu saya bekerja di luar negeri dengan tidak mengabaikan pekerjaan, tapi juga masih memberikan manfaat lah buat diri saya sendiri. Karena dengan mengetahui, memahami masalah pekerja migran lainnya dan perempuan, sebenarnya saya belajar. Nah, inilah yang membuat saya tadi, saya nenek-nenek tapi juga kelihatan muda karena saya mendapatkan informasi terus nih. Masa sih ya nenek-nenek ya, kayaknya enggak deh. Ya, saya sudah nenek sebenarnya, punya cucu oke. ya. Tapi saya Udah punya setuju ya. cucu. Iya, udah punya cucu. Really? Masih berjuang loh. Waduh. Iya. Ini Cucu keponakan sih, anak keponakan ya. semangatnya sangat hebat Yes, ini. Ya. betul. Kita harus belajar ya, teman-teman semua, terutama Indonesia juga ya. Harus semangatnya kita harus ambil dari Mbak Sering ini ya. Dan yang tadi saya setuju juga sih Sam, yang dikatakan kalau misalkan nomor yang paling penting itu adalah mendapatkan akses terhadap pengetahuan, akses terhadap informasi. Walaupun sebetulnya akses itu juga udah banyak ya, segala data, segala informasi itu sudah dibuka. Apa yang sebetulnya membuat para pekerja migran ini kesulitan untuk mengakses informasi tersebut? Pertama mungkin karena mayoritas pekerja migran itu kan berasal dari pedesaan ya, dan kita tahu bahwa akses informasi yang masuk ke wilayah pedesaan itu memang masih bisa dikatakan masih belum terjangkau sepenuhnya, walaupun kita tahu teknologi sudah canggih. Nah, termasuk informasi yang benar. Banyak informasi tapi belum tentu informasi itu benar ya Pak ya. Justru yang kita lihat bahwa saat informasi itu tidak benar kemudian yang menjadi viral, nah itulah yang membahayakan karena teman-teman pekerja migran bisa salah mengambil sikap. Nah, kalau kita lihat kan banyak kejadian-kejadian yang informasi yang tidak informatif, yang tidak edukatif akhirnya membuat orang menjadi korban. Nah, tapi kalau kita lihat informasi yang didapatkan teman-teman justru saat mereka memang sudah menjadi pekerja migran. Kenapa? Karena mereka ada di kota. Misalkan PT-nya juga ada di kota kan, nggak mungkin PT-nya ada di desa. Yang kedua, saat mereka di luar negeri, mereka juga mau tidak mau harus meyakinkan mengakses berita untuk meyakinkan bagaimana mereka bisa memahami situasi di Hong Kong dan juga situasi di Indonesia, kayak gitu Mbak. Oke. Tapi banyak juga ada orang yang memanfaatkan ya nggak, istilahnya misinformation. Iya benar. Ya nggak, untuk Banyak. menjadi pamor gitu ya istilahnya. Iya, kalau sekarang zamannya blogger, YouTuber dan lain sebagainya ya, content creators, itu biasanya akan lebih senang dengan yang viral. Ya, yang sensasional. Iya benar nih. Makanya ini penting kalau misalkan ada program pagi hari Minggu ini Pak ya, yang memberikan berita yang sangat informatif, edukatif, dan itu bisa dipercaya karena RTHK itu sama RRI kan salah satu media yang sudah dipercaya puluhan tahun sebenarnya gitu. Betul. Saya sendiri pendengar RRI sebenarnya. Wah, terima kasih. Iya. harus subscribe. Iya. Betul. Ini banyak banget yang masih mau kita omongin Sam sebetulnya ya, tapi ya karena terbatas waktu mungkin satu hal yang bisa disimpulkan ya, atau mungkin ada saran untuk para pekerja migran, karena kita sendiri kan juga berupaya untuk memberikan informasi-informasi ya. Kita juga pernah mengabarkan mengenai rekening ya, jangan sampai rekeningnya juga digunakan oleh orang-orang lain yang ada di Hong Kong. Itu juga pernah saya sampaikan kepada kita. Mungkin ada informasi yang penting lagi yang harus diketahui oleh para PMI yang ada di sana, Mbak Sering. Terakhir. Ya, yang pertama bahwa teman-teman pekerja migran itu kan termasuk banyak yang mengalami hubungan jarak jauh baik dengan suami, istri dan sebagainya ya, ataupun dengan keluarganya. Nah, kesepian inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yang itu akhirnya dengan kecanggihan teknologi, mengapa itu banyak teman-teman yang akhirnya terjebak dengan money laundry ataupun asmara online ya, yang itu berdampak terhadap keuangan mereka dan juga hubungan mereka dengan keluarganya. Jadi di sini saya hanya menghimbau buat teman-teman ya jangan pernah menyesali untuk jadi pekerja migran, tapi bagaimana meyakinkan terus belajar saat kita bekerja di luar negeri. Oke, menarik. Ini jadi inspirasi juga untuk kita ya Sam ya. Mungkin nanti kita ke depannya juga akan menghadirkan bagaimana untuk mencegah love scam ini, terutama yang terjadi kepada para PMI. Terima kasih loh Mbak Sering. Saya Mbak Sering ini sangat berpengalaman Sekar ya dalam segala bidang ya, menghadapi pemerintah Indonesia, pemerintah Hong Kong ya,
terus berdemo demi teman-teman PMI. Ya nggak? Kalau enggak masih ke belakang ini kalau enggak teman-teman kita ini ya nggak? Oke, panjang umur Karena perjuangan ya beliau katanya ini ya. yang Terima kasih. memperjuangkannya. Mungkin nanti kita akan undang lagi ya di kesempatan hari yang lainnya untuk membicarakan bagaimana perjuangan itu. Benar. Banyak sih Pak perjuangan kalau saya bisa nambahkannya. Perjuangan itu kan teman-teman selalu melihat perjuangan itu seakan-akan yang demo atau yang aksi. Padahal perjuangan yang paling berat itu adalah perjuangan di dalam dirinya sendiri untuk terus maju dan berkembang sebenarnya. Iya. Oke, baik. Menarik untuk di quotes dari Mbak Sring, yang paling penting adalah perjuangan untuk melawan diri kita sendiri. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, seru banget tadi bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Sring, dan tentunya kita akan menghadirkan berbagai narasumber menarik lainnya. Apalagi Iya. tadi kita udah janji ya Sam ya, mau akan membahas mengenai love scam ini ya. Iya, nanti kita undang lagi beliau ya nggak? Iya. Karena beliau itu yang sangat mengerti dengan keadaan, situasi dan kondisi teman-teman di lapangan. Ya. Oke, tapi sebelum kita ngebahas yang berat-berat, yang apa ya, kita mau ngomongin yang enak-enak dulu nih. Katanya di Hong Kong mau ada satu event yang keren banget ya Sam? Iya, Oktober tanggal 1 National Day for the People's Republic of China ya. Jadi seolah kayak hari kemerdekaan RRC ya. Oktober 1 itu ada kembang api di Victoria Park. Wah, Di Victoria keren. Harbour. Di Victoria Park lagi. Harbour ya. Ya, Wah, cantik banget sih. sangat bagus. Kalau ada kesempatan teman-teman semua yang dari Indonesia ke Hong Kong, ya silakan ya saksikan pada pukul 8 malam Oktober tanggal 1. Jangan sampai kelewatan di tanggal 1 Oktober tadi ya 1 Sam ya. Oktober. Ya. Oke, ini ada yang mau kirim-kirim salam nih, sudah disampaikan juga melalui Instagramnya Voice of Indonesia ya Sam ya. Ada dari Mbak JJ Huang. Mbak JJ Huang ini bilang kalau bahasannya seru dan enjoy nonton acara ini. Mbak JJ Huang ini yang nonton episode bersama dengan Mbak Dwi Retno Agustini, seorang movie translator dan juga ex-PMI. Mbak JJ Huang, halo, terima kasih ya sudah setia mendengarkan dan menyaksikan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Sam juga ada yang mau disapa nih dari Hong Kong. Iya, Miss Catherine. Miss Catherine. Yang selalu menemani kita ya nggak lewat kupingnya pendengar setiap pagi hari Minggu. Wah, Ya, terima kasih. Thank you, Miss Catherine. Catherine. Gimana bahasa kantonnya terima Cantonese-nya. kasih? Hah? Toce. Toce, Ya, Miss Toce. Catherine. Nah, Miss Catherine. Baik, Ya. dan sudah di ujung perjumpaan kita kali ini. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia undur diri. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Kami Sampai di sini mengucapkan saja. terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Asep kangen lah, tapi Asep belum bisa pulang ke Indonesia, Ma. Asep sekolahnya belum selesai, kerjanya belum dapet, terus duitnya udah habis, nggak bisa beli tiket, Ma. Asep kangen, Ma. Masakan Ma gado-gado somai, kirimin dong, Ma. Asep kangen balapan di jalan raya, Asep kangen ngojek, Asep kangen jadi joki 3-in-1 dengan gitu, nggak susah, Ma. Di sini ada Asep biasa, Ma. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sampaikan dulu salam di tanah kami lahir. Kami di sini rindu sekali untuk bisa kembali berkumpul lagi. Sayang sepertinya kami belum bisa pulang. Sayang sepertinya kami masih harus berjuang. Harap mengerti, kami pun sedih. Rindu makan nasi lauk sambil terasi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jika saja mungkin kamu yang datang mampir. Bawakan kami kue serabi atau apa saja buatan Ijo asli. Ingin lihat lagi balapan di jalan raya, ingin dengar gosip artis atau siapa saja. Apa yang terjadi? Ceritakan kami sekarang di sini. Dimanapun aku berpijak.
bangga sebagai seorang anak bangsa. Itu bendera Merah, merahku, Putih tulangku. Saudaraku yang jauh di tanah air, dukungan doamu bagi kami sangat berarti. Semoga kami di sini takkan sia-sia. semoga saja nanti kami jadi lebih sakti, hantarkan bangsa ini ke tempat lebih tinggi. Lihatlah nanti kami kembali buktikan janji. Dimanapun aku berpijak, takkan mau hati beranjak, merindukan hangatnya rasa bersamamu. Tiada lebihan seindahmu, hadirkan banyak kisah cinta, damai dan jayalah selalu. Indonesia, bayu terpadam melambai, indah ayunan liur di pantai, rasa kalbu bersisik cinta, Raja Klana memuja bulan dan rupawan, Ibu Pertiwi indah permai, ku cinta kau tanah airku, Indonesia. Melambai-lambai, nyiu di pantai, berbisik-bisik, Raja Klana memuja pulau nan indah permai, tanah airku, Indonesia. Indonesia, 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 Indonesia. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.